Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dunia anak adalah dunia bermain. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan pembelajaran yang mampu merangsang, mengasah perkembangan anak. Jadi, perkembangannya itu dapat terstimulasi dengan baik. Akan tetapi, tidak boleh meninggalkan dunia bermainnya. Di sini orang dewasa ataupun pendidik dituntut untuk kreatif dalam membuat alat permainan edukatif, di mana alat permainan edukatif ini harus berorientasi pada kebutuhan anak, pada perkembangan anak. Jadi nanti hasilnya alat permainan edukatif yang telah dibuat, diciptakan dapat merangsang perkembangan anak sesuai dengan apa yang anak butuhkan. Kami membuat sebuah alat permainan edukatif yang menyenangkan untuk anak usia dini dengan biaya produksi yang murah dan bahan-bahannya pun mudah untuk dicarinya. Jadi tanpa mengeluarkan biaya yang banyak ataupun harus pergi ke toko mainan, apalagi lagi pandemi kayak gini. Untuk alat permainan edukatif yang kita buat yaitu dapat mengenalkan 3 hal gitu ya. Yang pertama itu mengenalkan nama-nama anggota tubuh, yang kedua itu mengenalkan macam-macam warna, dan yang ketiga itu mengenalkan bentuk-bentuk geometri. Jadi alat permainan edukatif yang kita buat dapat mengenalkan 3 hal tersebut. Dan untuk bermainnya itu dapat dilakukan oleh per orang ataupun per kelompok dan dapat dilakukan oleh anak usia 3 tahun ke atas. Alat permainan edukatif yang kami buat dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak, diantaranya kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan lain-lain. Cara bermainnya pun cukup mudah, yaitu dengan menempelkan kertas origami yang sudah dipotong dengan gunting oleh anak ke pola geometri yang sudah disediakan di kertas. Jadi setiap pola geometri yang diisi terdapat keterangan bahwa hal tersebut merujuk pada salah satu anggota tubuh. Langkah-langkah bermainnya itu yang pertama, siapkan kertas HVS atau kertas origami yang sudah dibentuk dengan pola geometri dan di dalamnya terdapat nama-nama bagian anggota tubuh. Yang kedua, siapkan papan seperti ini. Lalu yang ketiga, kita gunting sesuai dengan pola geometrinya. Pastikan saat proses menggunting, perhatikan anak ya, barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita gunting. Nah, setelah digunting sesuai dengan pola, kita cocokkan dengan yang ada di papan, itu yang di belah sini. Ya, cocokkan saja. Seperti itu cara bermainnya, mudah sekali. Alat permainan edukatif yang kelompok kami buat memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan alat permainan edukatif ini sangat mudah untuk didapatkan dan cara membuatnya juga sangat mudah. Kemudian yang kedua yaitu alat permainan edukatif ini cara memainkannya sangat mudah untuk diikuti oleh anak-anak. Dan yang ketiga, alat permainan edukatif ini memang sangat sederhana, namun di dalamnya terdapat beberapa nilai edukatif. Karena selain mengenalkan anggota tubuh kepada anak, juga mengenalkan warna serta bentuk geometri kepada anak di sini. Selanjutnya, ada resiko bermain pada permainan ini. Di antaranya, yang pertama, pada saat anak menggunting kertas origami tersebut, kemungkinan anak akan terluka jika anak tersebut tidak berhati-hati. Yang kedua, pada saat anak menempel kertas origami tersebut, kemungkinan lem tersebut termakan oleh anak. Yang ketiga, anak akan berkelahi dengan teman lainnya. Dan yang terakhir, anak akan berebutan gunting dan alat yang lainnya. Penanggulangan risiko bermain. Yang pertama,
Perhatikan ukuran gunting sesuai dengan tangan anak. Pilihlah gunting yang sesuai dengan besaran tangan anak. Gunting yang memiliki ukuran melebihi tangan anak akan membuat sulit untuk menggunakannya. Selain itu, juga tidak aman karena anak-anak memakai gunting yang besar lebih dari tangannya. Gunting akan mudah lepas dari tangan anak-anak. Pastikan juga gunting tidak berat. Pilihlah gunting yang ringan, seperti gunting plastik. Juga gunting yang berat akan membuat otot tangan anak kelelahan. Yang kedua, pilihlah gunting yang terbuat dari plastik. Gunting plastik itu aman untuk dipakai kepada anak-anak. Sebab gunting yang tidak terbuat dari plastik bisa melukai anak saat dipakai. Perhatikan juga ujung maupun tepian gunting. Jangan memberikan gunting yang tajam atau runcing kepada anak. Yang ketiga, praktikkan cara menggerakkan gunting dengan jari tangan. Pertama-tama, kita sebagai orang dewasa mempraktikkan bagaimana caranya menggunting, bagaimana memasukkan jari jempol dan jari tengah, bagaimana memasukkan jari jempol dan jari telunjuk ke dalam lubang gunting. Lalu tunjukkan kepada anak bagaimana cara menggunting, dan anak-anak akan mempraktikannya. Yang keempat, mulailah dari memotong kertas yang digunting. Agar anak bisa lancar menggunakan gunting, berikan dia kertas yang mudah disobek atau mudah digunting. Ajak ia menggunting kertas dengan cara yang bebas tanpa arahan, karena kertas ini menjadi sebuah media untuk anak-anak belajar menggunting. Yang kelima, mendampingi anak ketika bermain. Apapun kegiatan anak, baik itu kegiatan menggunting, menempel, ataupun yang lainnya, harus ada pengawasan dari orang dewasa, baik itu orang tua ataupun guru, apalagi saat anak sedang belajar menggunting. Tidak disarankan untuk anak sendiri tanpa pengawasan dan pendampingan dari orang tua.